penukar kalor atau dikatakan juga teknologi penukar kalor. Definisinya nanti akan kita coba ketahui, kemudian klasifikasinya juga sama. Nah, untuk definisinya, alat penukar kalor adalah suatu alat untuk memindahkan energi termal dari sumber panas ke sumber yang lebih dingin. Jadi alat di sini dia memindahkan energi panas atau energi termalnya dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Alat yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dalam bentuk kalor atau panas antara dua fluida atau lebih yang mempunyai temperatur yang berbeda. Ada juga mengatakan definisi seperti itu ya. Di alat yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dalam bentuk kalor atau panas di antara dua fluida yang mempunyai temperatur yang berbeda. Nah, ini beberapa klasifikasi. Klasifikasi umumnya adalah kontak langsung antara fluida kerjanya. Jadi kalau kita berbicara dengan kontak langsung antara fluida kerjanya, ini di sini fluida kerjanya dipisah. Jadi ada semacam skat atau dinding yang memisahkan antara fluida panas dengan fluida dingin. Jadi dia fluida itu tidak bercampur. Alatnya itu seperti ini dari gambar di dalamnya. Ya. Jadi di sini ada fluida panas, kemudian diisi dengan fluida dingin, disiram atau disemprot sehingga terjadi perpindahan kalor. Nah, ini kalau dilihat dari klasifikasinya, klasifikasi alat pemindah kalor ada dari kalau dilihat dari kriteria fisiknya, kemudian dari kriteria konstruksi dan geometri dan menurut fungsinya. Kalau dari fisiknya di sini ada proses perpindahan panas, kemudian cara pria berpindah panas, kemudian jumlah fluida kerjanya, tatanan alirannya, kemudian dari kriteria konstruksi dan geometri ada plat, ada pipa, ada uh, extended surface atau permukaan. Kalau menurut fungsinya dia ada kondensor, evaporator, boiler, heater, cooler, chiller, dan sebagainya. Nah, kalau menurut kriteria fisiknya, proses dilihat dari proses perpindahan panasnya itu ada rekuperatif namanya, kemudian ada storage atau regeneratif, kemudian ada fluidis bed, kemudian ada kontak langsung, ada tipe perapian. Nah, ini untuk rekuperatif, ciri-cirinya adalah fluida dingin dan fluida panas mengalir secara simultan. Ada dinding pemisah yang melalui dinding dan kedua fluida ini tidak bercampur. Kalau yang regeneratif di sini fluida dingin dan fluida panas mengalir secara bergantian. Kemudian ada dinding pemisah dan panas yang melalui dinding. Medianya padat atau poros. Poros itu apa namanya, mudah terserap air, mudah menyimpan air, mudah menyimpan dingin. Fluida dingin menerima panas dari media perantara.
Ini ada beberapa tipe, ada yang namanya single matrix storage yang tipe heat exchanger HE, ada rotary storage berbentuk bulatan, ini tipe dari heat exchanger. Dan ini tipe fixed regenerator. Ini beberapa jenis, ada periodic flow regenerator, kemudian di sini ada yang berbentuk keramik matrix. Nah, ini yang berbentuk rotari, berbentuk karena namanya rotari, dia berputar bulat, apa namanya, bundar. Tipe untuk alat penukar kalornya dia seperti ini. Nah, ini yang tipe fluidized bed. Di sini perpindahan panasnya langsung, jadi fluida dengan benda padat berupa butiran. Kemudian fluida kedua ditiupkan melalui butiran, yang istilahnya namanya fluidizing medium. Fluida dicirikan dengan bertambahnya koefisien perpindahan panas di fluida, pressure drop-nya rendah terhadap laju aliran fluida. Ini gambarnya secara uh, mekanik seperti ini. Ya. Dan ada yang tipe kontak langsung. Kalau tipe kontak langsung ini tidak ada dinding pemisah, temperatur kedua fluida bisa saling mendekati, pembentukan kerak di sini bisa dihindari karena kalau di sini terjadi perpindahan panas, maka biasanya kalau yang langsung biasanya timbul kerak. Keterbatasannya kemungkinan terkontaminasi. Kalau yang ini tipe perapian, jadi ada istilahnya api di sini. Panas yang dipindahkan langsung dari api, furnace, contohnya furnace, boiler, fire heater, atau pemanas, baik itu udara atau pemanas air juga bisa. Persentase terbesar perpindahan panas radiasi. Jadi ada perpindahan panas radiasi langsung, dan yang lain sisanya adalah konveksi. Nah, ini tipe fire tipenya yang direct fire heater. Ada yang bentuk vertikal, kemudian ada yang bentuk uh, box atau horizontal tube, ada yang bentuk kabin atau box type, double fire di ini. Ini gambar-gambar mekanisnya, contoh-contohnya dulu yang harus kalian ketahui. Nah, menurut cara perpindahannya atau cara perpindahan panasnya, ada single fase, ada double fase, ada dua fase dan satu fase, ada dua fase dan dua, masing-masing punya dua fase. Apa itu fase? Keadaan, kondisi. Ya. Di sini biasanya terjadi konveksi, radiasi, dan konduksi. Nanti akan kita coba ulas untuk single fase itu bagaimana. Biasanya kalau single fase itu berupa cairan aja. Yang satu cairan dingin, cairan panas. Kalau double fase ada cairan dan ada uap. Nah, juga untuk alat perpindahan panas
dilihat dari jumlah fluida kerjanya. Ada 2 fluida, ada 3 fluida, ada lebih dari 3. Kalau 2 fluida sudah bisa kalian bayangkan, misalnya satu dingin, satu panas. Kalau 3 fluida, di dingin panas, ada yang berupa uap, beda-beda nanti. Ya. Kalau dari tatanan bentuk aliran, ini bentuk aliran. Ada single tadi, single phase, single phase, dan multi phase. Kalau single phase seperti ini, jadi fluida dingin, fluida panas yang searah aliran. Kalau multi phase ya, jadi banyak aliran di sini. Dia berbelok di sini untuk fluida dingin, fluida panasnya ini. Single phase atau basic flow arrangement ini yang bentuk paralel, ada counter flow, ada cross flow, macam-macam. Untuk tatanan bentuk aliran, kalau yang multi phase ada extended surface, ada cross counter flow, cross counter parallel flow, dan compound flow, aliran yang berlawanan, aliran bersilangan. Yang bentuk shell and tube itu shell and tube ada parallel counter flow, nanti coba kita pelajari. Ada split flow, ada divided flow. Divide itu pemisahan. Dan yang bentuk plat, nah, ya ada yang jumlah plat paralel, yang multiplis. Nah ini yang multiplis. Kalau kalian lihat di sini boilernya macam-macam, yang bentuk cell and tube, jadi aliran fluidanya, fluida dingin, kemudian ada fluida panasnya, bagaimana alirannya ini. Ini yang pipa ini adalah fluida dingin biasanya, yang arahnya melengkung-lengkung ini adalah fluida panas. Ini yang extended surface. Jadi beberapa sisi ada fluida dingin yang mengalir, ada fluida panas sebelah sisi yang lain. Kalau yang bentuk plate ini ya, jadi ada platnya, di plat itu disambungin dengan pipa-pipa. Jadi seberapa banyak plat ini yang tersambung atau yang dihubungkan dengan pipa. Contohnya di sini kalau kalian pernah membuka AC, nah ini seperti ini AC. Kalian pernah membuka radiator mobil, nah itu ada plat-plat di sana. Itu contoh-contohnya dan jenis-jenis klasifikasi tipe aliran dan bahan alat penukar kalori. Ya. Ya, sampai di sini itu yang baru bisa Bapak berikan hari ini. Jadi tipe-tipe klasifikasi alat penukar kalori. Ya. Nanti baru kita bahas lagi tentang satu persatu. Apakah itu yang kontak langsung, itu tipe counterflow, yang tipe ini. Atau langsung ke aplikasinya nanti ke kondensor, evaporator, boiler, chiller, dan sebagainya. Ya, ya cukup dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk membahas satu persatu nanti.
Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Ya. Bapak tutup dulu ya. Nanti materi akan Bapak share.